Para sahabat, dari waktu ke waktu para perangkat desa itu selalu kecewa. Lebih tepatnya perangkat desa selalu diprank, dapat PHP atau dikecewakan oleh pemerintah maupun DPR. Ada beberapa rangkaian yang kira-kira 10 tahun terakhir, mulai dari kelahiran Undang-Undang Desa nomor 6 tahun 2014 sampai Undang-Undang Desa yang sudah direvisi atau dirubah yang kedua kali. Pertama, sebelum Undang-Undang Desa lahir, ini para perangkat desa mengorganisir diri dalam Persatuan Perangkat Desa Seluruh Indonesia (PPDI). Mereka menuntut supaya jadi PNS karena ada pengalaman sekretaris desa atau caleg di Jawa itu sudah di PNS-kan pada tahun 2007 karena perintah Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 ya, meskipun dulu tidak seluruh sekdes, tetapi yang memenuhi syarat kira-kira ada 40-an ribu ya, 41 kalau nggak salah ya, saya lupa ya. Itu berhasil di PNS-kan dan itu tahun 2007 itu menimbulkan kekecewaan, iri hati baik itu kepala desa maupun perangkat desa yang di luar sekretaris desa. Jadi situasinya tidak nyaman dan itu melakukan PNS-isasi terhadap sekdes itu juga tidak membawa dampak signifikan terhadap administrasi penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa. Nah, Undang-Undang Desa terutama pemerintah dan DPR pada waktu itu menolak tuntutan para perangkat desa menjadi PNS. Jadi alasannya sangat bermacam-macam karena desa itu bukan pemerintahan gitu ya, bukan pemerintahan ya. Tetapi kalau desa itu diusir biasanya, oh desa itu pemerintahan. Jadi itu sering kontradiksi ya karena bukan pemerintahan ya. Lalu dikritik ini pemerintahan semu kalau bukan PNS ya. Dan pemerintah DPR waktu itu menjanjikan akan meningkatkan kesejahteraan, baik itu dalam bentuk seltap setiap bulan maupun ini ya BPJS atau asuransi dan sebagainya. Ada satu poin yang diapresiasi oleh para perangkat desa di dalam Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 yaitu soal ini ya, masa kerja sampai 60 tahun ya. Jadi mulai dari 21 tahun bisa menjadi perangkat dan sampai 60 tahun. Jadi artinya waktunya sangat panjang. Mengapa angka 60 tahun ini diapresiasi? Jadi Undang-Undang Desa itu prinsipnya memberikan perlindungan kepada para perangkat desa yang sudah duduk. Karena pengalaman sebelumnya ada kecenderungan ganti kepala desa, ganti perangkat desa kayak kabinet ya. Terutama terjadi di tanah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan tempat lain ya. Bahkan termasuk Banten pun juga banyak. Tetapi kalau terutama di ini Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur itu sudah relatif permanen. Bahkan banyak di DIY maupun Jateng itu para perangkat desa itu sampai 64 tahun, 65 tahun, terutama yang diangkat sebelum tahun 2000. Jadi waktunya sangat panjang dan itu tidak diudik-udik, nggak ngaruh sama sekali gitu. Nah, 60 tahun ini dulu punya semangat memproteksi, juga menjaga kesinambungan administrasi pemerintahan desa. Pada akhirnya PPDI maupun perangkat desa menerima, mengalah. Meskipun tuntutan mereka menjadi PNS itu tidak dikabulkan oleh pemerintah maupun DPR. Itu satu ya. Jadi kecewanya di situ ya, nggak jadi PNS. Kemudian yang kedua, nah ini setelah pelaksanaan Undang-Undang Desa selama 10 tahun. Wah ini kekecewaannya banyak sekali. Banyak perangkat desa yang diberhentikan secara semena-mena oleh kepala desa.
dengan berbagai caranya. Modusnya sangat banyak. Laporannya luar biasa. Ombudsman Republik Indonesia menampung ini ya, aduan dari perangkat desa yang diberhentikan. Ganti kepala desa, ganti perangkat. Bahkan saya juga pernah menjadi saksi ahli sejumlah perangkat desa yang diberhentikan oleh kepala desa dan akhirnya dipulihkan. Karena ini memberhentikan, ini melanggar undang-undang. Dan yang lebih penting ini tidak ada proteksi. Karena politis banget ya. Politis karena ya kepentingan bupati lah ya. Kepentingan bupati entah untuk menempatkan orang-orangnya untuk menjadi perangkat desa, lalu perangkat desa yang sudah ada itu dihentikan ya. Tentu dengan pembicaraan dengan kepala desa. Jadi ini mengalami politisasi. Perangkat desa mengalami politisasi dan ya tidak ada proteksi. Jadi hanya aduan-aduan, nggak ada proteksi, nggak ada sanksi. Ketika ya ini kan jalurnya lalu jalur PT UN. Ada pengalaman PT UN yang dimana perangkat desa berhasil, tapi ada juga yang diablak ya. Ada kemarin laporan dari Nusa Tenggara Barat, perangkat desa menang PT UN dikembalikan 1 minggu, habis itu diberhentikan lagi. Jadi ini apa ya? Kasusnya luar biasa banyak. Intinya tidak ada perlindungan. Meskipun undang-undang desa itu mengatakan itu bermakna perlindungan sampai 60 tahun. Jadi ini poin yang saya kira sangat penting, dan karena itu di dalam perjalanan ini banyak perangkat desa yang menghendaki, menuntut supaya mereka tidak diangkat oleh kepala desa, tapi diusulkan oleh kepala desa, dan yang punya kuasa untuk mengangkat, memberhentikan itu adalah bupati wali kota. Jadi ini kan konstruksi semacam ini ya, itu merusak namanya kesatuan masyarakat hukum bernama desa itu. Jadi ini kan karena dari sisi mereka. Dan pendapat ini sangat berbeda saya kira. Saya bolak-balik ketemu dengan mereka. Ada yang mengendaki tetap diangkat dan diberhentikan oleh kepala desa, tentu dengan berbagai cara supaya pengangkatan pemberhentian itu tidak semena-mena, tapi juga tidak terlalu administratif. Kalau terlalu administratif, kepala desa yang kecewa. Tetapi kalau semena-mena secara politik, perangkat desa yang kecewa. Ombudsman Republik Indonesia itu menggugat soal ini. Ini kenapa kok pengangkatan pemberhentian ini begitu beragam? Menyampaikan pertanyaan apakah itu dikehendaki oleh undang-undang. Ya. Undang-undang desa memang mengatakan asas keragaman. Keragaman ini sebenarnya pada konteks kepentingan masyarakat setempat kewenangan. Tetapi kalau hal soal administrasi yang terkait dengan hak misalnya atau pengangkatan pemberhentian memang seharusnya dibuat seragam. Jadi ini kebolak-balik. Yang seragam dibikin beragam, malah justru yang seharusnya beragam dibuat seragam. Ya misalnya dengan SDGs desa itu lalu keragaman desa menjadi hilang. Semuanya sama, semuanya menjadi hanya menjadi mandor proyek atas dana desa. Ini soal pengangkatan pemberhentian. Soal penghasilan tetap, wah ini kacau juga ini. Kacau. Jadi rendah, banyak yang rendah. Kesejahteraan mereka sangat rendah. Ada yang 2,1, ada yang 2,7, ada yang 700 bulan. Dan itu pun yang sering terjadi tidak dibayar secara rutin tiap bulan. Padahal perintah undang-undang jelas tiap bulan. Ada yang baru menerima bulan Juni, ada yang menerima bulan April. Lalu ya ngutang. Jadi saya melihat umumnya para perangkat desa ya standar kehidupannya nanggung, miskin tidak, cukup juga tidak. Faktanya banyak perangkat desa yang tidak bisa menyekolahkan anak-anaknya ke perguruan tinggi.
Anak-anak itu tidak punya hak untuk memperoleh KIP, Kartu Indonesia Pintar. Karena kalau dapat nanti dianggap tidak tepat sasaran. Tapi mereka kan tidak melihat bagaimana kondisi penghasilan para perangkat desa ini. Bahkan belum lama saya juga menyampaikan bahwa perangkat desa yang pensiun ya sudah pensiun itu jatuh miskin. Jadi ini ya merana. Sangat kekecewaannya sangat luar biasa menurut saya. Justru yang selalu menjadi perhatian saya kan pada aspek ini ya, hak mereka. Ya, mereka juga bekerja kok. Jadi yang bekerja itu kan tidak hanya aparat sipil negara. Mereka itu aparat desa tapi juga abdi negara juga melayani masyarakat. Ya, apalagi kemarin zaman COVID itu luar biasa mereka. Ya, bekerja, berkarya, melayani, mengabdi untuk masyarakat. Ya. Karena carut marut itu ini soal siltap terus-menerus disuarakan, diperbaiki. Ada PP 11 tahun 2019 yang berupaya untuk memperbaiki, tapi juga tidak signifikan, tidak nendang karena ini sangat tergantung pada diskresi ya. Alokasi dana desa dari kabupaten. Nah ini yang nggak menarik ini. Nah ini surat-surat kan dibikin seragam ini, tapi pada faktanya dibikin beragam. ADD itu. Banyak kabupaten yang tidak murni dan konsekuen menjalankan perintah undang-undang. Dan ini memang salah satu kelemahan undang-undang itu ya di situ. Saya sering mengatakan ini rekognisi rasa desentralisasi. Rekognisi tapi dijalankan melalui bupati ya, sehingga suka-suka ini. Kalau bupatinya ya baik ya ADD-nya, siltapnya menjadi baik juga. Pada tahun 22 Abdesi menggelar Silatnas di Senayan di Gelora Bung Karno dan menghadirkan Presiden Joko Widodo. Ketua Abdesi Surtawijaya menyampaikan itu ya soal siltap ini. Ya, soal siltap beliau menyampaikan ada yang telat, ada yang wah macam-macam lah ceritanya. Presiden surprise, terkejut, begitu ya, ternyata begitu ya, saya nggak tahu gitu. Dan akhirnya Presiden memerintahkan pada Mendagri supaya siltap itu bisa dibayar setiap bulan, dua-dua ya. Faktanya nggak juga. Setelah itu ya tetap saja sama. Jadi ini soal hak itu begitu, tapi kalau kewajiban ya mereka akan dituntut terus-menerus. Nah karena itu ini dalam upaya proses revisi Undang-Undang Desa itu soal status dan hak itu yang terus-menerus mereka perjuangkan. Ya, tentu termasuk tanah bengkok kalau di Jawa ya, yang sudah diobrak-abrik oleh rezim administratif yang dungu. Itu ya, parah ini soal bengkok ini. Nah ini memang ada banyak pendapat tadi. Ada yang para perangkat desa yang punya pandangan rezim ASN. Ada juga perangkat desa yang punya pandangan pada rezim desa. Rezim desa itu menghadirkan pandangan bahwa ya status perangkat desa ya para desa itu. Sesuai dengan hak asal-usul, hak lokal yang dimiliki oleh desa. Jadi ini orang setempat. Bukan orang dari mana-mana gitu. Dan perangkat desa ya di situ, tidak perlu digeser-geser ke sana kemari oleh bupati. Tetap diangkat oleh diberhentikan oleh kepala desa, tentu dengan pendekatan yang lebih ada yang otoritatif kepala desa, ada yang etik dengan seleksi administratif, dan ada normatif dari camat. Yes, pokoknya mengikuti aliran undang-undang desa. Itu yang pendapat pertama ya. Jadi artinya nggak perlu diangkat dan diberhentikan oleh bupati. Mereka punya pandangan bahwa ini nggak usah diseret ke rezim ASN. Yang penting haknya tadi, ya. Mulai dari hak untuk siltap, hak melekat tanah bengkoknya melekat pada jabatan, terutama yang ada tanah bengkok atau sebutan lain.
Kemudian juga ada ini ya, pembedaan ya, penghasilan antara perangkat yang baru 2 bulan dengan yang sudah 30 tahun. Perlu ditata. Jadi ini yang mengikuti rezim desa. Tapi yang mengikuti rezim ASN mereka mengatakan ya kami ini P3K enggak, buruh enggak, PNS enggak. Jadi mereka menuntut supaya ini ya mengikuti rezim ASN. Lalu mereka pengennya hanya diusulkan oleh kepala desa, diangkat oleh bupati, oleh wali kota. Ya. Saya sudah diskusi itu dan saya memang mengambil posisi yang pertama. Pakai rezim desa, bukan rezim ASN. Kacau kalau pakai rezim ASN. Yang kasihan nanti rezim desanya. Desa ini sudah diobrak-abrik ini. Jadi nanti kalau mau ditambah oleh rezim ASN, desa ini tambah remuk, tambah hancur. Udah dirusak oleh rezim sektor, oleh program-program pembangunan dari atas gitu. Jadi artinya ya perangkat desa itu kan intinya menjadi bagian dari entitas desa, bukan entitas ASN yang ditaruh di situ. Nah, poin yang saya sampaikan ya soal standar penghasilan, pokoknya hak-hak lah. Jadi artinya ya statusnya ya para desa, hak-haknya yang memang harus dipenuhi. Dan ini yang memang harus diperjuangkan terus-menerus soal penghasilan tetap ini harus ada standarisasi secara nasional dan jangan diserahkan melalui mekanisme desentralisasi di kabupaten kota. Itu hancur itu. Ya. Dan penting untuk diperhatikan kalau ini perangkat desa penting untuk diberi anak-anaknya ya, diberi KIP ya tidak salah. Orang kan nggak mau melihat ini, pokoknya lihat status posisi aja sehingga mereka tidak melihat berapa penghasilan yang diperoleh oleh perangkat desa. Jadi ini sekarang dengan revisi undang-undang desa ini banyak yang kecewa. Ya, mereka kecewa ya karena soal status tadi dan ya silakan diperjuangkan terus-menerus, tapi pandangan saya bukan pada soal status ya, tapi hak mereka ya, baik itu pendapatan, tunjangan dan lain sebagainya ya. Jadi soal hak-hak ini yang lebih utama harus distandarisasi secara nasional gitu ya. Jadi artinya kalau soal kewenangan, soal konteks lokal, kepentingan masyarakat setempat itu beragam. Tetapi kalau untuk urusan administrasi, entah itu pengangkatan, pemberhentian, kemudian penghasilan gitu ya, terutama yang gaji pokok gitu ya, atau yang disebut dengan siltap ini memang harus dibuat standar ya. Nanti tunjangannya yang akan sangat beragam. Saya kira demikian.